Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya apa yang saya sampaikan pagi ini adalah dari pengalaman saya pribadi selaku konsultan kesehatan. Banyak klien saya yang terutama setelah menginjak usia matang dan juga yang menjelang pensiun atau yang sudah pensiun, itu mengalami banyak gangguan-gangguan kesehatan seperti migrain, seperti vertigo, asam lambung, jantung, dan sebagainya. Dan juga tidak kurang banyak klien-klien yang merasakan ketakutan, kesendirian, merasakan kecemasan, dan sebagainya. Intinya adalah kedua bentuk penyakit baik yang fisik maupun non-fisik tadi dirasakan mengganggu kebahagiaan yang sebenarnya diimpikan. Sebenarnya banyak yang dilakukan mereka untuk mengejar kebahagiaan itu. Karena pada saat itu yang namanya bahagia itu diupayakan sedemikian rupa sehingga pengertiannya adalah karena bahagia itu kalau apa-apa tercukupi, rumah ada lebih dari satu, mobil lebih dari satu, kemudian tabungan cukup dan sebagainya. Kalau kemudian bagi para politisi misalnya, ya namanya kebahagiaan kalau sudah memegang jabatan ini, jabatan itu dan sebagainya. Kemudian juga masih ada sebenarnya yang berusaha untuk bahagia dengan bentuk yang lain. Bahagia menurutnya adalah kalau bisa bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan, masih bisa kumpul keluarga, masih bisa silaturahmi dengan handetolan teman, saudara, dan juga masih beribadah sesuai dengan tuntunannya. Dan kalau bapak-bapak ini atau teman-teman kita ini yang berusaha sedemikian rupa untuk mengejar kebahagiaan, sebenarnya juga tidak salah. Karena di dalam Quran sendiri, dalam surat Ar-Rod ayat 11, dikatakan bahwa Allah tidak akan merubah kondisi kaum kalau kaum itu tidak ingin merubahnya. Artinya adalah memang kebahagiaan itu harus diupayakan, harus diperjuangkan. Nah, kalau caranya atau pikirannya seperti itu, maka tidak mustahil kalau banyak yang memperjuangkan kebahagiaan itu dengan caranya sendiri, bekerja pagi, sore, siang, malam, dan sebagainya. Semua waktu, tenaga, pikiran diupayakan untuk mengejar kebahagiaan itu. Nah, sekarang sebenarnya kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan atau sebelum kebahagiaan, kita bicara bahagia dulu. Bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai perasaan atau keadaan yang tentram, yang nyaman, yang tidak ada gangguan apapun. Maksudnya gangguan kesusahan atau kesedihan apapun. Nah, kalau kebahagiaan adalah rasa tentram, rasa nyaman, rasa yang tadi disebutkan itu dalam kondisi yang lahir dan batin. Atas dasar itulah maka sebenarnya untuk mengejar bahagia itu adalah pilihan. Kalau kita salah memilih, ya hasilnya seperti itu. Tapi kalau tidak salah, lalu bisa mengenyam kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya setelah menginjak masa-masa yang pensiun misalnya, masa-masa usia matang misalnya.
Lalu kalau menyikapi seperti itu bagaimana? Pertanyaan yang banyak diajukan pada saya. Maka jawaban saya yang pertama adalah, kalau yang dialami itu memang betul-betul penyakit, maka jawaban saya, ya kita harus berobat ke rumah sakit, ke dokter yang ahli di bidang itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah hampir semua konsultasi dengan rumah sakit, dengan dokter, walaupun itu dokter yang memang bidangnya itu, selalu menggunakan obat-obat kimia. Maka yang kedua, kalau tidak suka dengan obat-obat kimia, maka bisa ditempuh dengan tenaga-tenaga ahli di bidang mind technology, di bidang hipnoterapi, atau di bidang NLP, Neuro Language Programming. Bisa ditempuh, yang banyak juga hasilnya yang baik, karena banyak bukti-bukti menunjukkan bahwa tanpa obat pun maka penyakit fisik maupun non fisik itu bisa disembuhkan. Bagi teman-teman yang mempercayakan kepada saya untuk membantu menyelesaikan itu tanpa obat, saya ucapkan terima kasih dan saya juga akan siap membantu. Kemudian yang ketiga, bagi teman-teman, saudara-saudara yang belum merasakan adanya gangguan kesehatan itu, maka berikut ini akan saya sampaikan bagaimana mengatasi atau upaya untuk tidak terjadi. Jadi upaya-upaya preventif supaya tidak terjadi gangguan-gangguan yang merugikan kebahagiaan kita. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara preventif, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita bahagia, terlebih pada teman-teman saudara-saudara yang masih muda, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi teman-teman yang sudah menginjak usia matang, ya tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk berusaha bagaimana kita mempersiapkan kebahagiaan itu. Yang pertama, sudah pernah tentu berperilaku hidup sehat. Kalau sejak awal kita tidak mempersiapkan hidup sehat, maka sering akibat itu diperoleh atau diterima sesudah usia matang. Hidup sehat yang seperti apa yang dimaksud? Yang pertama sudah barang tentu makan, minum harus yang sehat. Kalau kita berdasar agama, maka itu sudah ditunjukkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Maidah ayat 88. Ada dua pengertian di situ, yaitu kita dibolehkan makan apapun di muka bumi ini dengan catatan halal dan thayyib atau halal dan baik. Halal jelas, saya tidak akan membahas di sini pengertian halal, dalam video yang lain sudah dibahas. Kemudian yang thayyib, yang baik menurut firman Allah itu berkembang. Sebagai contoh misalnya, kalau dulu dikatakan sehat itu adalah 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah tidak dipakai. Artinya karena ilmu pengetahuan berkembang. Yang sekarang dipakai pemerintah adalah bagaimana menyiapkan makanan yang berimbang antara karbohidrat, antara serat, dan antara protein. Sudah barang tentu menurut saya ke depan ini juga perlu diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Saya kira wajar karena perkembangan ilmu pengetahuan. Karena di sini, di dalam konteks ini belum menyebutkan adanya gaya hidup setiap makanan. Padahal daya hidup setiap makanan merupakan
atau pegang kunci yang sangat penting untuk kesehatan kita. Pada kesempatan lain ini sudah saya sampaikan sehingga saya tidak akan mengulas lebih dalam, baik itu makanan dan minuman. Kemudian juga yang sehat itu apa? Perilaku sehat itu adalah olahraga. Olahraga yang baik, yang pas untuk seseorang itu. Sudah ada video saya mengenai ini juga. Intinya adalah harus mengikuti continuity, harus mengikuti ritmik, harus mengikuti interval yang baik, harus mengikuti progresivitas yang baik, dan yang terakhir harus berprinsip endurance yang baik. Ada video saya khusus tentang ini, sehingga saya tidak akan bicara lebih dalam terhadap ini. Kemudian yang perilaku sehat yang lain apa? Perilaku yang sehat berikutnya adalah istirahat yang cukup. Intinya adalah tidur. Tidur kita itu sudah dibagi, kalau yang muda-muda bisa kurang dari 7 jam. Kebalik, kalau yang muda-muda bisa lebih dari 6-7 jam. Tapi kalau yang sudah senior atau sudah usia matang sampai menjelang pensiun, ya sudahlah sekitar 7 jam, bisa ke bawah enggak apa-apa sedikit. Ini mengenai waktu tidur. Juga kualitas tidur, juga persyaratan bagaimana tidur. Ini sudah saya sampaikan pada video yang lain juga. Kemudian yang berikutnya adalah yang dianggap sebagai bagaimana kita bisa mempersiapkan kebahagiaan yang baik adalah kalau kita bisa mempunyai atau menyiapkan keahlian yang berguna bagi orang lain. Di dalam agama kita dikatakan bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang yang berguna bagi orang lain. Nah, kalau semakin kita tua, terlebih semakin kita sudah usia matang dan pensiun, maka kita akan merasa dihargai orang kalau kita bisa memberikan sesuatu. Kita mempunyai keahlian sesuatu yang kita berikan. Ini rasanya, rasa seseorang supaya tidak merasa tidak berguna. Ini penting. Ini adalah menyangkut harga diri. Maka kalau kita menyiapkan harga diri kita yang baik, insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan yang kita idamkan. Kemudian berikutnya adalah kita siapkan atau kita menjalin komunikasi, pertemanan yang baik. Karena kalau sudah tua, semakin kita tua, anak-anak sudah hidup sendiri-sendiri, kita akan merasa kesendirian itu. Rasa-rasa seperti itu muncul. Makanya kalau kita sudah membina perkawanan, kita sudah membina pertemanan, bisa membina networking, ini bisa menggugah kembali rasa semangat kita. Jadi ini penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah selalu berpikir positif. Makanya dikatakan dalam poem itu, you are what you think. Kenapa begini? Di dalam mind technology, maka yang mengendalikan segala sesuatu kesehatan kita itu adalah pikiran. Kalau pikiran kita baik, kita akan selalu mengedukasi pikiran bawah sadar menuju hal-hal yang baik, maka ini akan diingatkan kembali untuk selalu positif, selalu positif, selalu positif. Ini yang menyebabkan lalu kita berpikir, bertindak, semuanya serba positif. You are what you think. Lalu ada juga tadi yang kelupaan yang pertama berkaitan dengan pola makan, pola minum tadi.
itu juga ada pomeonya yang dikatakan bahwa you are what you eat. Ini saya kira penting baik dari sisi teknis maupun dari sisi agama. Tadi katakan bahwa dalam firman Allah pun itu juga disebut bahwa kita harus makan dengan makanan baik dan makanan yang halal. You are what you eat, you are what you think. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah, ini khususnya bagi teman-teman, saudara-saudara yang masih muda. Memang bekerjalah, kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya, dalam arti sesuai dengan kemampuannya, dan tabunglah untuk persiapan hari tua. Kemudian yang terakhir adalah, ini last but not least, terakhir tapi sangat penting, adalah kita selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dengan rasa syukur, kita akan melihatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berserah diri, semakin pasrah terhadap keadaan kita, maka kondisi kita akan sangat nyaman, dan itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar kita harapkan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi yang saya jelaskan adalah bahagia dan kebahagiaan, tetapi kalau kita rasakan, apa yang saya sampaikan tadi adalah bahagia, kebahagiaan yang sifatnya adalah sementara. Karena nuansanya tadi adalah nuansa kebahagiaan lebih, saya katakan lebih banyak yang ada di dunia. Karena sebenarnya nilai bahagia dan kebahagiaan itu akan menjadi hakiki sifatnya kalau yang kita rasakan bahagia dan kebahagiaan itu bukan hanya dunia, tapi juga dengan akhirat. Oleh karena itu, maka dalam kita bertindak di dalam seluruh aspek apapun, kalau kita juga sudah menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, maka apapun yang kita kerjakan, apapun usaha yang kita lakukan, seperti tadi yang saya sampaikan, semua didasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu menghadirkan Allah dimanapun kita bertindak. Mulai dari urut-urutan apapun menuju kebahagiaan tadi, maka disitulah kita mendasarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka nilai bahagia, kebahagiaan itu akan sampai pada hal-hal yang kodrati, hal-hal yang hakiki, dan itulah kebahagiaan dalam arti yang sungguh-sungguh. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.